Halo teman-teman semua, terutama yang menempuh mata kuliah kajian IPS dengan saya, yaitu Ibu Zeti Finali, salah satu dosen di PGSD FKIP Universitas Jember. Teman-teman semua, kali ini saya akan memberikan tambahan materi atau referensi mengenai sumber daya alam, yaitu air. Oke, jadi nanti teman-teman mahasiswa yang akan mengajar di SD ya, tentu saja dengan materi yang mungkin terkait dengan sumber daya alam dan air pasti akan masuk di dalamnya. Oke, air ini sangat penting sekali teman-teman. Jadi bahkan hampir seluruh kehidupan manusia itu ya selalu melibatkan air. Jadi ketika mengajar ke siswa ya, tentu saja siswa ini setiap hari itu membutuhkan air. Jadi bisa saja ketika haus, ketika mandi, ketika mencuci atau lain sebagainya. Kemudian perlu diajarkan bahwasanya air ini juga harus digunakan dengan menggunakan prinsip efisiensi. Tetapi apakah juga teman-teman ini harus menginformasikan misalkan ke anak-anak, anak-anak bahwasanya air ini itu penggunaannya diatur loh oleh undang-undang ya, harus menggunakan prinsip efisiensi, prinsip keadilan, prinsip keberlanjutan. Oke, secara teori mungkin memang seperti itu ya, tetapi nanti ketika mengajar ke anak-anak itu ya kita harus menggunakan bahasa yang memang sesuai dengan usia perkembangan anak ya. Jadi jangan menggunakan bahasa yang terlalu tinggi, nanti anaknya malah bingung, nggak paham. Jadi teman-teman yang cukup tahu mengenai undang-undang yang mengatur tentang sumber daya alam atau sumber daya air atau tentang hal-hal yang terkait dengan proses penggunaannya. Di sini ya ada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 teman-teman, yaitu pasal 3 yang menyatakan bahwasannya terwujudnya sumber daya alam yang terkelola secara adil, menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan untuk kesejahteraan masyarakat. Oke. Jadi ada kata menyeluruh yang perlu digarisbawahi ya, menyeluruh, terpadu, berwawasan lingkungan hidup dan berkelanjutan. Jadi teman-teman yang perlu tahu ya, perlu memahami, kemudian nanti ketika mengajar teman-teman bisa mengemas dalam bahasa yang mudah dipahami oleh anak-anak seperti itu. Jadi misalkan menyeluruh itu artinya bahwasanya mencakup semua bidang pengelolaan yang meliputi konservasi, pendayagunaan sumber daya alam, pengendalian daya rusak air, serta mencakup seluruh tahapan pengelolaan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi. Kalau terpadu, oke, terpadu itu bahwasanya berarti bahwa pengelolaan melibatkan semua pemilik kepentingan, baik antar sektor maupun antar wilayah administrasi ya. Jadi melibatkan semua pihak gitu ya. Kemudian berwawasan lingkungan hidup, maksudnya yaitu memperhatikan keseimbangan ekosistem dan daya dukung lingkungan. Kemudian yang selanjutnya adalah berkelanjutan. Berkelanjutan itu artinya tidak hanya ditujukan untuk kepentingan generasi sekarang, tetapi juga termasuk untuk generasi yang akan datang. Oke, jadi seperti itu. Mohon untuk dipahami kemudian bisa mengemas dalam bahasa yang mudah dipahami oleh anak-anak. Oke, teman-teman, dari hal tersebut ya bahwasannya keberhasilan pencapaian visi tersebut itu harus diukur secara periodik ya, secara periodik tahunan dengan beberapa kriteria teman-teman. Beberapa kriteria antara lain yaitu efisiensi ekonomi ya, efisiensi ekonomi, kemudian ada kriteria keadilan dan ada kriteria keberlanjutan fungsi lingkungan hidup seperti itu. Apa sih efisiensi ekonomi itu? Efisiensi ekonomi itu jadi bahwasannya ke depan ya. Jadi permintaan jasa pelayanan air itu akan kian meningkat ya. Sementara itu di berbagai tempat terjadi yang mungkin kelangkaan atau keterbatasan air bersih dan sumber daya finansialnya. Dalam situasi seperti itu ya diperlukan sekali efisiensi ekonomi. Oke.
Kemudian tentang keadilan. Keadilan itu, bahwasanya kita harus mengetahui bahwa air itu adalah kebutuhan dasar yang mutlak diperlukan oleh setiap orang. Setiap orang itu, sangat-sangat butuh air gitu ya, karena itu adalah akses, apa namanya, yang sangat penting untuk kehidupan manusia. Kemudian ada keberlanjutan fungsi lingkungan hidup, yaitu pendayagunaan sumber daya alam tidak hanya mengejar kepentingan ekonomi pada jangka pendek, tetapi harus memperhatikan kepentingan generasi yang akan datang. Jadi seperti itu teman-teman, ada undang-undang yang mengatur, kemudian juga ada visi yang harus diukur secara periodik yang mencakup 3 hal tadi ya, efisiensi ekonomi, keadilan, kemudian keberlanjutan fungsi lingkungan hidup. Mohon untuk dipahami, dicermati, kemudian teman-teman diharapkan nantinya bisa mengajar ya di sekolah dasar dengan bahasa yang mudah dipahami oleh anak-anak. Oke, mohon maaf saya mengambil video bersama dengan anak saya ya. Jadi apa namanya, saya mengambil video dengan anak saya, semoga teman-teman bisa memahami. Jadi kalau misalkan tidak ini ya, tidak fokus karena saya mengambil video bersama anak saya, teman-teman bisa hanya mendengarkan suara saya saja, enggak apa-apa. Oke, terima kasih banyak.